Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Wahyudi dan ini teman saya Siti Mutiah. Kami dari kelas TI 2 semester 3. Di sini kami akan membuat tutorial database toko. Yang dimana tutorial database toko ini adalah salah satu tugas mata kuliah database administrator. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita pergi ke aplikasi XAMPP Control Panel. Nah, di sini kita klik FileZilla-nya, Start, lalu ke Admin MySQL. Nah, di sini tugasnya adalah buatlah untuk membuat database dengan nama DB Toko. Kita langsung aja ke ininya, PHP admin, ke baru, lalu ke SQL. Terus kita akan membuat DB Toko. Create database, lalu DB Toko, lalu Ctrl Enter. Nah, di sini kan ada nih DB Toko. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua yaitu buatlah tabel nota dan atribut nomor nota angka 8 digit. Nah, berarti angka menggunakan int, tanggal date, tanggal kembali dengan menggunakan date, jaminan karakter, berarti karakter itu varchar. Lalu tambahkan primary key pada atribut nota. Berarti di soal yang kedua ini yang jadi primary key-nya itu nomor nota. Kita ke PHP My Admin, lalu klik database tokonya. Kita ke SQL. Terus kita bikin tabel nota. Yang pertama yaitu create tabel nota. Jangan lupa pakai titik koma. Terus nomor nota. Nomor nota itu integer. Integernya itu 8. Terus ininya pakai koma. Terus yang kedua tanggal. Nah, tanggal itu tipe datanya date. Ininya pakai koma. Terus ada tanggal kembali. Ininya juga date. Ininya koma. Terus di sini ada jaminan. Nah, jaminan ini menggunakan tipe data varchar. Nah, di nota ini menggunakan primary key. Primary key ini fungsinya untuk sebagai kunci utama dari sebuah tabel. Udah dibikin SQL-nya, terus kita kirim atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Enter. Nah, di sini sudah ada tabel notanya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini saya akan membuat tugas nomor 3, yaitu buatlah query untuk membuat tabel anggota dengan atribut nomor anggota angka 8 digit, nama karakter 64 digit, alamat itu teks, teleponnya angka 13 digit, dan tambahkan primary key pada atribut nomor anggota. Langsung aja ke PHP admin, lalu kita ke toko, lalu ke SQL. Create tabel anggota. Yang pertama kita akan membuat nomor anggota. Dengan int 8 angka, berarti 8 angka.
lalu nama itu kita akan menggunakan varchar. Varchar itu 64 digit. Jangan lupa koma, lalu kita akan membuat alamat itu teks dan telepon itu integer. Integernya adalah 13. Nah, di sini kan belum ada koma nih. Nah, kita kasih koma. Nah, udah selesai kan? Nah, dan di sini tambahkan primary key pada atribut nomor anggota. Nah, di sini kita akan menambahkan primary key. Itu primary key. Nah, udah selesai nih. Kita tinggal kirim atau bisa ctrl enter. Nah, di sini kan udah ada nih nama ini apa? Tabel anggota. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, di nomor 4 ini yaitu ada perintah untuk membuat tabel petugas dengan atribut ID petugas dengan tipe data angka 8 digit, lalu ada nama petugas dengan tipe data varchar 64 digit, lalu ada tambahkan primary key pada ID petugas. Nah, jadi di yang pertama kita ke DB toko. Ini ya, klik OK, terus kita ke SQL. Nah, di sini kita bikin create tabel anggota. Nah, jangan lupa maaf, ini ID pakai tabel petugas karena anggota sudah ada. Jangan lupa titik koma. Nah, di tabel petugas ini ada ID petugas. ID petugas menggunakan tipe data INT, ininya 8, terus ininya koma, lalu ada nama petugas, dengan tipe data varchar, nah lalu di ID petugasnya ini kita tambahkan primary key sudah ya, lalu kita kirim. Nah, di sini sudah ada tabel petugasnya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 adalah buatlah query untuk membuat tabel jenis buku pada atribut ID jenis ya, dengan angka 8 digit, jenis karakter 64 digit, biaya sewa angka 64 digit, dan tambahkan primary key pada atribut jenis nih. Langsung aja kita ke PHP My Admin, lalu biasa ke DB toko lagi, lalu ke SQL. Kita akan membuat tabel jenis buku. Kita create tabel jenis buku. Yang pertama kita buat ID jenis. ID jenis itu pakai tipe data integer, berarti INT ya. Nah, di sini kan belum ada ini nih. Ini aja. Di dalam database itu jangan ada spasi, jadi harus ada penghubung. Kalau misalkan nggak mau di satu, bisa pakai menggunakan underscore. Oke, kita lanjut ya. Ini integernya berarti 8. Oh ya, jangan lupa tutup kurung
Lalu kita ke jenis. Nah, jenis itu makanya tipe data varchar itu 64 digit. Oh iya, jangan lupa koma ya di sini. Maaf. Nah, terus ke biaya sewa. Biaya sewa. Biaya sewa itu maka tipe datanya integer, berarti INT. INT-nya 64. Nah, di sini kan disuruhnya tambahkan primary key pada atribut ID jenis. Berarti kita tambahkan primary key di ID jenis. Primary key. Nah, di sini udah semua. Kita tinggal kirim aja. Kirim. Nah, di sini kan udah berhasil nih jenis buku di sini. Kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 6. Nomor 6 adalah membuat query untuk membuat tabel buku dengan atribut kode buku, angka 8 digit, judul buku, kode buku, serta membuatlah atribut ID jenis menggunakan Frogen key terhadap ID jenis pada jenis buku. Kita langsung aja ke nih, biasa kita ke SQL, kita membuat tabel buku. Nah, di sini create table buku. Yang pertama kita akan membuat kode buku dengan tipe data integer. Kode buku integernya adalah 8 ya. Jangan lupa koma. Lalu kita akan membuat nama petugas dengan tipe data karakter nih. Nah, kalau karakter itu varchar. Lalu nama petugas maaf, judul buku, maaf mata siwer. Judul buku jangan menggunakan tipe data. Oh bentar, kasih penghubung dulu biar nggak error. Kita menggunakan varchar 100 digit. 100 digit. Jangan lupa koma. Terus kita akan membuat ID jenis. ID jenis dengan tipe data. ID jenis dengan tipe data integer. Berarti INT 8. Nah, terus di sini kan tambahkan primary key pada atribut kode buku serta buatlah atribut ID jenis menggunakan Frogen key terhadap ID jenis dan tabel jenis buku. Di sini kita akan membuat Frogen key, yaitu Frogen key nah, Frogen key di sini kan buat ID jenis. Kita klik aja ID jenisnya. ID jenis, lalu referensi itu dari tabel yang di sini ya. Dari tabel. Nah, kita itu dari, berarti di sini kan oh ini jenis buku ya, pada tabel jenis buku. Jadi referensi itu pada dari tabel jenis buku gitu. Referensi berarti jenis. Nah, di sini kan udah nongol nih jenis buku. Ya udah, kita tinggal di enter aja, lalu di ID jenis. Soalnya ID jenis itu dari Frogen key ini nih. Nah,
Nah, udah akan selesai. Nah, udah selesai kan Broken Key sama primary key juga. Nah, oh iya, maaf. Kita tambahkan primary key pada kode bukunya. Nah, di sini kode bukunya kita kasih primary key. Primary key. Nah, udah selesai nih. Kita tinggal kirim aja atau Ctrl enter. Nah, di sini berhasil nih. Di sini jenis mana sih? Di sini buku mana? Jenis buku kan? Iya. Ini buku. Ya, buku. Nah, ya. Coba lihat ke struktur. Nah, di sini udah ada kan, ini yang emas ini itu simbolnya untuk primary key. Lalu untuk ID jenis simbolnya ini warna perak itu untuk Foreign key. Nah, udah kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, di pertanyaan nomor 7 ini yaitu ada perintah untuk membuat tabel transaksi dengan atribut nomor nota 8 digit dengan tipe data integer, lalu ada nomor anggota tipe datanya integer 8 digit, ada kode buku tipe datanya angka 8 digit, lalu ada ID petugas yang tipe datanya int, dan di sini juga ada perintah tambahkan Foreign key pada atribut nomor anggota terhadap nomor anggota pada tabel anggota, tambahkan Foreign key pada atribut kode buku terhadap kode buku pada tabel buku. Lalu ada tambahkan Foreign key pada atribut ID petugas terhadap ID petugas pada tabel petugas. Nah, kita kembali lagi ke PHP My Admin. Nah, yang pertama itu kita ke DB Toko, lalu ke SQL. Nah, di sini ada perintah membuat tabel transaksi. Create tabel transaksi. Jangan lupa kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Nah, terus di sini ada nomor nota tipe data in. Ininya 8 digit. Terus koma. Lalu di sini ada nomor anggota tipe datanya in dengan itunya 8. Lalu ada kode buku tipe data in. Ininya 8. Lalu koma. Lalu di sini ada ID petugas, tipe datanya juga in. Nah, kita sampai sini aja dulu bikin tabel. Lalu kita kirim. Nah, di sini udah ada tabel transaksinya. Nah, lalu di sini ada perintah lagi. Nah, di sini kan ada perintah lagi, tambahkan Foreign key pada atribut nomor nota terhadap nomor nota pada tabel nota. Nah, kita sampai sini dulu ya. Kita tambahkan Foreign key pada nomor nota terhadap nota pada tabel nota. Kita pergi ke database transaksi, lalu ke SQL. Nah, ini nggak apa-apa, dihapus aja. Kita hapus. Lalu kita add Tabel nota. iya tabel nota. Ini kenapa di tabel transaksi? Atas tabel transaksi. Tabel nota. Jadi gini. Jadi begini ya, di soalnya itu kan tambahkan Foreign key kan di sini kan pada tabel transaksi. Jadi kita ke tabel transaksi ke database transaksi. Mohon maaf, bukan database transaksi tapi tabel transaksi. Nah,
kita itu berarti alter table transaksi. Nah, terus kita bawah tuh ada add constraint lalu FK. Nah, di sini tuh nama alias itu bebas mau apa aja. Nah, di sini saya akan portion order. Yang gede mana? Portion order. Lalu kita akan buat variant K pada nomor nota. Nah, di sini kan udah ada nih, udah nomor nota, lalu tutup kurung, lalu referensi dari mana gitu. Nomor nota itu referensi dari mana? Dari database nota. Tabel. Mohon maaf, yang di sebelah sini tuh, yang di sebelah ini tabel. Oh ya, tabel, maaf. Nah, yang di sebelah sini tuh tabel. Yang DB toko ini database namanya. Maaf. Nah, terus kita klik lagi nomor notanya. Nah, sudah ada nih, tinggal tutup kurung, lalu titik koma, dan langsung enter aja, setelah enter. Nah, udah ada kan. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tambahkan Porygon key pada atribut nomor nota terhadap nomor anggota pada tabel anggota. Berarti kita pergi ke tabel anggota. Nah, lalu ke SQL, ininya klik OK. Ke SQL. Bentar. Tadi itu perintahnya Porygon key pada atribut nomor anggota pada tabel anggota. Nah, di sini ada ini, tinggal hapus aja nggak apa-apa. Nah, terus alter table. transaksi. Nah, lalu ini ya alter table transaksi. Add constraint. Terus ada add constraint. Aliasnya bebas ya. Terus Porygon key. Lalu ininya kan nomor anggota. Jangan lupa tutup kurung, referensinya dari mana. Framework. Lalu ininya anggota, dari tabel anggota, ininya nomor anggota, ininya tutup kurung, lalu titik koma, kita kontrol enter. Nah, di sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita lanjut ke, nah di sini tambahkan Porygon key pada atribut kode buku terhadap kode buku pada tabel buku. Nah, berarti kan di tabel transaksi tuh, kita ke tabel transaksi lagi. Nah, di sini kalau ada kayak gini tinggal oke doang. Tabel buku kan? Iya. Tabel buku. Nah, kita ke SQL. Nah, di sini kan tambahkan atribut kode buku terhadap kode buku pada tabel buku. Sama aja, ini dihapus aja. Lalu alter table transaksi, terus add constraint, lalu FK itu nama alias lah, apa aja, kita pakai saksi. Terus kita Porygon key lalu kita ke kode buku. Oh iya, kode buku, tutup kurung,
lalu referensi dari tabel mana, yaitu tabel buku. Tinggal di enter. Nah, enter, lalu kita tutup buka kurung lagi, lalu kita tulis kita ketik lagi kode buku lagi, lalu enter, tutup kurung. Jangan lupa titik koma. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal kita Ctrl enter atau kirim. Nah, kita udah berhasil nih, nggak error. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya yaitu tambahkan foreign key pada atribut ID petugas terhadap ID petugas pada tabel petugas. Nah, kita ke tabel transaksi. Lalu ke struktur. Ke SQL. Nah, grogi deh. terus yang ininya dihapus. Ininya alter table. Transaksi. Lalu add constraint. Ininya aliasnya bebas. FK tugas, kita pakai yang tugas. Lalu pakai yang ke foreign key. ID petugas. Jangan lupa tutup kurung, lalu referensinya dari mana? Dari tabel petugas, yaitu ID petugas. Tutup kurung lagi, jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah kayak gini kita kirim atau kontrol enter. Nah, di sini sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kan tugasnya udah selesai semua nih. Nah, maka hasil dari nomor 1 sampai soal 7 itu akan seperti gambar lihat di bawah ini nih. Nah, kita akan coba lihat di PHP admin kita ke DB toko. Nah, di sini oke aja. Ya. Lalu kita ke designer. Nah, tuh. Jadi kita itu udah cuman belum rapi ya. Belum rapi lah gitu. Kita rapihkan dulu biar terlihat. Mau dirapiin apa enggak nih? Rapihkan dong. Siap. Ntar kita rapihkan dulu. Nah, di sini kan jenis buku nih. Jenis buku. Kita taruh jenis buku, mana jenis buku? Nah, ini yang di atas transaksi itu klik dulu. Nah, kalau itu yang ikut kita klik aja dulu. Klik. Nah, sini jenis buku. Kok ngikut. Dia pengen ikut, Kak. Kita tulis buku di sini. Lalu kita DB toko buku. Buku mana buku? Ini aku aja. Nah, ini kan jenis buku, diklik, terus ada buku. Nah, buku udah benar di sini. Benar, tinggal nyari. Tinggal ke toko anggota. Ini. Nah, di atas. Ya. Transaksi sama petugas. Anggota, transaksi sama petugas. Lalu selanjutnya nota. Ininya jauhan ya karena lagi corona. Siap. Jaga jarak. Jangan lupa pakai masker juga. Iya. Siap, Kak. Jangan lupa vaksin juga. Selamatkan keluarga Anda dan masyarakat Indonesia. Emang Kakak udah tah? Alhamdulillah udah kemarin. Nah, di sini kan udah semua nih, udah ya hampir mirip lah gitu. Udah bukan hampir mirip, emang udah mirip sih. Udah mirip ini. Masalahnya udah semua. Nah, tuh. Kita udah semua nih. Dah. Di sini kan disuruh buatlah kesimpulan dari nomor 1 sampai 7. Kita kesimpulin semua aja ya. Ya, oke, Kak. Sok. Jadi kesimpulan dari database toko ini yaitu hasilnya yang saling berelasi. Kenapa saling berelasi? Karena di database toko ini memiliki data yang saling berhubungan, relasi. Contohnya kayak
di tabel anggota dengan tabel transaksi. Kan di sini ada nomor anggota dan di tabel transaksi juga ada nomor anggota. Nah, ini yang disebut saling datanya itu saling terhubung atau saling berelasi. Memiliki data yang saling berhubungan relasi itu adalah penghubung antara tabel satu dengan yang lainnya. Nah, kayak yang tabel transaksi dengan tabel anggota, terus tabel transaksi dengan tabel nota, tabel petugas dengan tabel buku, dan tabel jenis buku dengan tabel buku. Nah, sedangkan normalisasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan sekumpulan relasi dengan sifat-sifat diinginkan. Di database toko ini terdiri dari tabel induk dan anak. Nah, tahu nggak Kak tabel induk yang mana? Nggak tahu. Nah, jadi tabel induk itu yang ini yang tabel transaksi. Kenapa disebut sebagai tabel induk? Karena semua anggota yang ada di tabel anak itu ada di tabel transaksi. Oh, berarti kalau anaknya itu berarti ini dong, yang jenis buku, buku, petugas, anggota, dan nota. Iya, yang itu. Nah, tabel induknya adalah di tabel transaksi, sedangkan tabel anaknya ada di jenis buku. Gitu. Iya, seperti itu Kak. Nah, udah selesai kan semuanya? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.